Selamat pagi semua, apa kabar dengan kamu? Semoga baik-baik saja ya. Sekedar info, kembali untuk menemani sela-sela aktivitas kamu bersama saya sebagai presenter 1. Di sini saya sebagai pembawa materi yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan nantinya ada presenter kedua yakni Aryadana Amsori Pohan sebagai penyampai materi khusus untuk Anda yang menonton hari ini. Mari kita ucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan kepada presenter kedua sebagai penyampai materi. Baiklah, saya sebagai presenter yang kedua sebagai penyampaian materi. Perkenalkan, nama saya Aryadana Ansori Pohan dari D3 Teknik Elektro kelas A dengan NIM 23070103338 angkatan 2023. Di sini saya sebagai presenter kedua sebagai penyampaian materi tentang the elektron atau sebuah elektron. Table of content. Di sini ada 11 materi yang saya akan jelaskan. Materi yang pertama yaitu perkenalan. Di sini akan menjelaskan tentang siapa penemu Schrödinger. Lalu yang kedua persamaan Schrödinger. Di sini akan menjelaskan tentang pembagian rumus dari persamaan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada solusi persamaan Schrödinger, di mana mencari penyelesaian dari persamaan tersebut. Lalu yang keempat itu ada elektron sebagai partikel. Nah, di sini akan menjelaskan elektron sebagai partikel. Lalu yang kelima itu adalah elektron sebagai gelombang. Di sini akan menjelaskan juga apa itu elektron sebagai gelombang. Lalu yang keenam itu ada elektron bertemu dengan penghalang potensial. Di sini akan dijelaskan apa itu penghalang potensial pada elektron. Lalu yang ketujuh menjelaskan dua analogi yang berisi tentang terdapat 3 golongan dalam dua analogi tersebut. Lalu yang kedelapan itu ada elektron dalam sumur potensial, di mana pada materi ini akan menjelaskan tentang elektron dalam sumur potensial. Lalu yang kesembilan itu ada sumur potensial dengan dinding kaku. Di sini akan menjelaskan pengertian apa itu sumur potensial. Lalu yang ke-10 hubungan ketidakpastian. Ini menjelaskan tentang hubungan ketidakpastian terhadap elektron. Dan yang ke-11 yang terakhir itu ada implikasi filosofis. Di sini akan menjelaskan tentang penggolongan implikasi filosofis. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu perkenalan. Siapa sih penemu persamaan Schrödinger tersebut? Penemu persamaan ini diajukan oleh fisikawan yang bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1926. Erwin Schrödinger sendiri memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1933 berkat karyanya ini, yakni persamaan Schrödinger. Seorang ilmuwan fisikawan Erwin Schrödinger. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua yaitu persamaan Schrödinger. Di sini akan menjelaskan pembagian rumus-rumus dari persamaan Schrödinger tersebut. Persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Sistem mekanika kuantum, persamaan ini diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925. Yang ini telah dijelaskan pada slide yang sebelumnya. Di sini cuma penegasan saja. Lalu persamaan Maxwell ini ada hubungannya dengan persamaan Schrödinger. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan arus listrik menuju teori elektrodinamika klasik. Berikut persamaan rumusnya.
Lalu yang kedua itu ada persamaan Schrödinger bergantung waktu. Berikut ini rumusnya. Persamaan Schrödinger tergantung waktu dalam proses. Itu partikel non relativistik tunggal. Persamaan ini digunakan dalam mekanika kuantum. Biasanya ini untuk membantu pengamatan perilaku partikel pada level atomik dan subatomik yang memiliki sifat dualitas gelombang partikel. Lalu yang ada rumus selanjutnya persamaannya yaitu persamaan Schrödinger tergantung waktu. Ini rumus umum. Persamaan Schrödinger tergantung waktu umum ini dapat digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gelombang dari partikel tersebut. Lanjut, ini ada dua rumus yaitu persamaan Schrödinger tak tergantung waktu, rumus umumnya. Lalu yang kedua adalah persamaan Schrödinger tak tergantung waktu, partikel tunggal non relativistik. Persamaan ini hanya digunakan apabila operator Hamilton tidak tergantung waktu. Dengan E-nya sebagai konstanta sama dengan total energi pada sistem. Persamaan ini digunakan apabila Hamilton tidak tergantung waktu. Namun dalam kasus ini keseluruhan fungsi gelombang tak memiliki ketergantungan waktu. Biasanya pada persamaan Schrödinger tak tergantung waktu, yang rumus umumnya dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan stasioner. Lalu yang kedua itu ada rumus persamaan Schrödinger tak tergantung waktu, partikel tunggal non relativistik yang tadi itu menggunakan persamaan Schrödinger untuk sistemnya menghitung energi kinetik dan potensial partikel-partikel pada sistem. Kemudian dimasukkan oleh persamaan Schrödinger. Hasil persamaan diferensial parsial kemudian diselesaikan untuk persamaan gelombang yang kemudian akan memuat informasi mengenai sistem tersebut. Lalu lanjut ke materi 3, solusi persamaan Schrödinger. Di sini akan dijelaskan tentang penyelesaian dari persamaan Schrödinger tersebut. Introduce solusi persamaan Schrödinger. Ada 4 penyelesaian. Yang pertama dengan metode transformasi diferensial. Itu biasanya untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ataupun persamaan diferensial parsial linear dan non-linear. Lalu yang kedua itu ada metode numerik. Biasanya ini untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Beberapa teknik numerik yang dapat digunakan antara lain metode beda hingga, metode elemen hingga, dan metode Monte Carlo. Lalu yang ketiga itu ada metode analitik. Biasanya ini menggunakan teknik matematika seperti transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan metode variabel terpisah. Lalu ada yang keempat, itu ada metode supersimetri. Itu biasanya untuk mencari solusi menggunakan konstruksi supersimetri. Yang metode ini digunakan dalam penelitian untuk mencari solusi persamaan Schrödinger potensial Dengfan. Lanjut. Yang keempat itu adalah elektron sebagai partikel. Apa itu elektron sebagai partikel? Elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel. Menurut de Broglie, elektron sebagai partikel yang bergerak dengan massa m mengelilingi inti dengan energi E dan kecepatannya. Lanjut yang ke materi kelima, itu ada elektron sebagai gelombang. Apa sih itu elektron sebagai gelombang? Elektron merupakan partikel yang bergerak mengelilingi inti dengan pola bergelombang. Energi gerak elektron berbanding lurus dengan frekuensi V gelombang. Sifat gelombangnya dibuktikan dari adanya elektron yang selalu bergerak di dalam atom dan dapat menghalangi difraksi dan interferensi seperti pada gelombang cahaya. Lalu materi ke-6, elektron bertemu dengan penghalang potensial. Menjelaskan penghalang potensial. Apa itu penghalang potensial pada slide berikutnya. Penghalang potensial. Penghalang potensial adalah penghalang yang melawan gerakan pembawa muatan selanjutnya, yaitu Hole dan elektron. Potensial penghalang dapat ditemukan dalam berbagai sistem kuantum, seperti potensial tangga,
potensial sumur, dan potensial penghalang. Ketika partikel seperti elektron melintasi daerah potensial penghalang, ia akan dilambatkan oleh gaya tersebut, dan energi kinetik diubah menjadi energi potensial. Dalam fisika kuantum, persamaan Schrödinger digunakan untuk menggambarkan interaksi antara partikel dengan potensial penghalang. Potensial penghalang juga dapat digunakan dalam aplikasi peluruhan partikel. Ketika elektron bertemu dengan penghalang potensial, berbagai fenomena dapat terjadi tergantung pada sifat penghalangan tersebut. Ketika energi elektron tidak cukup besar untuk melewati penghalang tersebut, penghalang garis vertikal, maka mengakibatkan elektron dipantulkan kembali ke daerah asalnya. Maka terjadi pemantulan elektron dari penghalang potensial tersebut. Lanjut materi ketujuh itu materi dua analogi. Di sini akan jelaskan terdapat 3 golongan dalam dua analogi. Yang pertama itu ada 2 media semi tak terbatas gelombang elektromagnetik yang merambat pada keduanya. Lalu yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik dapat merambat pada gelombang pertama tetapi tidak dapat merambat pada gelombang kedua. Namun intensitas terbatas pada medium 2 karena gelombang elektromagnetik menembus sampai batas tertentu. Lalu yang ketiga itu terdapat 2 media semi tak terhingga yang dipisahkan satu sama lain oleh media ketiga. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di media 1 dan 3 tetapi tidak dapat merambat di media tengahnya. Materi yang ke-9 yakni elektron dalam sumur potensial. Di sini akan menjelaskan tentang elektron dalam sumur potensial. Elektron dalam sumur potensial adalah konsep dalam fisika kuantum yang menggambarkan perilaku elektron dalam suatu lingkungan dengan potensial yang berbeda. Dalam konteks ini, sumur potensial dapat dianggap sebagai suatu area dengan batas-batas yang mengurangi gerakan elektron-elektronnya. Karakteristik sumur potensial. Yang pertama, sumur potensial tak terhingga dan terhingga. Satu dimensi juga sering dipelajari dalam fisika kuantum. Lalu yang kedua, itu potensial persegi tak terhingga juga sering dipelajari. Lalu yang kedua, tinggi potensial dan lebar potensial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai eigen energi dari elektron dalam sumur potensial berhingga. Lalu yang keempat itu adalah elektron dalam pengaruh potensial berbentuk sumur tak terhingga yang dijelaskan berdimensi 1 dapat digunakan dalam menggunakan persamaan Schrödinger. Lalu yang kelima itu ada elektron yang dapat bergerak dalam sumur saja dan tidak dapat melampaui dinding-dinding potensialnya. Lalu yang keenam itu ada elektron dapat bergerak bebas di dalam sumur dan melampaui dinding di potensial tersebut. Lalu yang ke-9 ada sumur potensial dengan dinding kaku. Apa sih itu sumur potensial? Sumur potensial dengan dinding kaku adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan sistem partikel terperangkap dalam suatu sumur potensial hingga dengan bentuk persegi memiliki sebuah sumur potensial dengan dinding pada daerahnya X0 dan XA dan seorang elektron terperangkap di dalamnya. Elektron-elektron dalam sumur potensial persegi tergantung pada nilai potensial Fx di dalam sumur. Ketika sumur berada di luar, potensialnya dianggap tak terhingga, sehingga elektron tidak mungkin berada dalam daerah X lebih kecil 0 atau X lebih besar 0. Karena elektron terperangkap dalam potensial sumur, energinya menjadi diskrit. Artinya, energi elektron hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang disebut dengan tingkat energi diskrit. Lanjut. Yang ke-10, hubungan ketidakpastian. Di sini akan dijelaskan tentang hubungan ketidakpastian terhadap elektron. Prinsip dan konsekuensi. Prinsip
hubungan ketidakpastian dalam elektron ialah menyatakan bahwa ketika kita mencoba mengukur posisi dan momentum suatu partikel subatomik secara bersamaan, maka tidak ada ketidakpastian dalam pengukuran kedua variabel tersebut. Tidak bisa diilhamkan sepenuhnya. Dalam kata lain, semakin tepat kita mengukur posisinya suatu partikel itu, semakin tidak pasti kita akan menemukan pengukuran momentumnya dan sebaliknya. Lalu yang kedua, konsekuensi. Salah satunya adalah bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti posisi dan momentum suatu partikel subatomik pada saat yang sama. Hal ini berbeda dengan fisika klasik, di mana kita dapat mengukur kedua variabel tersebut dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Lalu yang ke-11 itu adalah implikasi filosofis. Di sini akan menjelaskan tentang penggolongan implikasi filosofi. Implikasi filosofi elektron adalah pemahaman dan interpretasi filosofis yang dapat diambil dari pemahaman kita tentang sifat dan perilaku elektron. Implikasi filosofis ini menimbulkan pertanyaan tentang determinasi dan sifat realistis pada kuantum mekanik dan interdeterminasi. Pada kuantum mekanik ini, dia akan menjelaskan ciri khasnya tentang ketidakpastian yang menyatakan bahwa beberapa sifat partikel seperti posisi dan momentum tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan presisi. Lalu yang kedua itu adalah observer's dependence. Menurut interpretasi Copenhagen dalam mekanik kuantum, tindakan pengamatan mempengaruhi perilaku partikel. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang sifat realistis dan peran kesadaran dalam membentuk dunia fisika. Lalu yang ketiga ada reductions and emergency, yang mana elektron adalah partikel dasar yang membentuk atom, yang pada gilirannya membentuk dasar materi. Ini akan menimbulkan pertanyaan filosofis tentang reduksionisme, gagasan bahwa fenomena kompleks dapat dijelaskan dengan mengurangi komponen yang lebih sederhana lagi. Lalu yang keempat itu ada observer's depends, yang mana perilaku ini didasarkan pada ilmu fisika yang menimbulkan pertanyaan filosofis tentang sifat realistis dan hubungan antara dunia fisik dan keadaan mentalnya. Materialisme dan fisikalis adalah posisi filosofis yang berargumen bahwa segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi menjadi entitas dan proses fisik. Sekian hasil kerja tugas saya, PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf karena saya masih dalam proses pengajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.